Pernyataan mengejutkan Anthony Hudson, pelatih sementara timnas Thailand, "Saya bisa gila menghadapi timnas Indonesia jika bertemu." Kita lihat permainan timnas Indonesia muda U23 saja sudah buat saya terkejut kehebatan skill mereka. Apalagi jika bertemu dengan timnas Indonesia senior yang kini jadi sorotan Asia dan dunia. Benar kata Madam Pang, timnas Indonesia adalah tim terbaik saat ini di Asia Tenggara, bahkan hampir di semua kelompok umur. Komentar mengejutkan Kim Sang-sik, pergerakan timnas Indonesia di luar nalar. Timnas kelompok umur mereka sudah melejit dengan permainan teknik dan mental yang bagus. Potensi mereka sangat besar. Saya tidak bisa membayangkan timnas senior mereka jika mempunyai pelatih yang tepat. Pasti akan meninggalkan jauh dari lawan-lawannya di Asia Tenggara dan bisa jadi bukan kelas mereka lagi sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pernyataan mengejutkan Anthony Hudson, pelatih sementara timnas Thailand, "Saya bisa gila menghadapi timnas Indonesia jika bertemu." Kita lihat permainan timnas Indonesia muda U23 saja sudah buat saya terkejut kehebatan skill mereka. Apalagi jika bertemu dengan timnas Indonesia senior yang kini jadi sorotan Asia dan dunia. Benar kata Madam Pang, timnas Indonesia adalah tim terbaik saat ini di Asia Tenggara, bahkan hampir di semua kelompok umur. Pelatih timnas Thailand, Anthony Hudson, kembali menyita perhatian publik sepak bola Asia setelah melontarkan komentar yang tak biasa mengenai performa timnas Indonesia U23. Dalam wawancara yang kemudian menjadi viral di media sosial, Hudson mengaku dibuat kewalahan, bahkan frustrasi, ketika harus menganalisis dan mempersiapkan strategi menghadapi kekuatan Garuda Muda. Ucapannya yang paling mencolok menjadi headline di berbagai media, "Saya bisa gila menghadapi timnas Indonesia U23. Mereka itu baru kelompok umur, tapi bisa bermain sebegitu bagusnya. Bagaimana dengan tim senior mereka?" Komentar tersebut membuat publik sepak bola Asia Tenggara terkejut karena jarang seorang pelatih rival memberikan pujian setinggi itu kepada tim lawan. Namun Hudson menegaskan bahwa apa yang ia katakan bukanlah retorika belaka, melainkan bentuk kekaguman terhadap lompatan besar yang telah dilakukan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam laga uji coba menghadapi timnas Mali, timnas Indonesia U23 menunjukkan kedewasaan permainan yang melampaui kategori usia mereka. Intensitas tinggi, transisi cepat, pressing terstruktur, serta kualitas teknik individu membuat banyak pengamat mulai mempertanyakan seberapa jauh perkembangan sepak bola Indonesia kini telah melaju. Anthony Hudson pun mengakui hal tersebut secara gamblang. Baginya, cara Indonesia membangun serangan hingga bertahan dengan disiplin adalah level permainan yang biasanya hanya dimiliki tim elite Asia. Ia bahkan menyebut Indonesia U23 sebagai salah satu tim kelompok umur yang paling sulit dibaca di kawasan Asia Tenggara. Hudson menambahkan bahwa apa yang paling membuatnya terkejut adalah keberanian Indonesia dalam memegang kendali permainan. Menurutnya, tim ASEAN pada umumnya cenderung lebih reaktif ketika berhadapan dengan lawan tangguh. Namun Indonesia, baik di level junior maupun senior, selalu mencoba menerapkan gaya bermain modern yang menuntut penguasaan bola dan organisasi tim yang rapi. Tidak berhenti sampai di situ, Hudson juga menyinggung keberhasilan timnas Indonesia senior yang belakangan menjadi perbincangan dunia. Ia menyoroti performa luar biasa Garuda yang mampu menandingi bahkan mengalahkan tim kuat seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hasil tersebut menurutnya bukan lagi sekadar kejutan, melainkan pertanda bahwa Indonesia telah menyentuh level kompetitif yang baru. Jika U23 saja sudah seperti ini, saya tidak bisa membayangkan bagaimana tim senior mereka di masa depan. Mereka sudah membuktikan bisa menundukkan tim besar Asia. Ini bukan lagi keberuntungan.
Ini perkembangan nyata, ujar Hudson dalam wawancara tersebut. Pujian dari Hudson semakin memperkuat pandangan para analis sepak bola bahwa Indonesia tengah memasuki fase perkembangan pesat. Banyak pengamat menyebut bahwa transformasi ini terjadi berkat beberapa faktor penting. Pertama, federasi dan klub-klub Indonesia kini mulai lebih serius dalam menggarap pembinaan usia muda. Akademi dan program latihan yang lebih tersusun membuat para pemain muda tumbuh dengan fondasi teknik yang lebih baik. Kedua, integrasi pemain naturalisasi yang dipilih secara selektif ikut mengangkat kualitas kompetitif tim. Namun yang paling penting, pemain lokal tetap memegang peran utama, menjadikan kombinasi keduanya sebagai kekuatan baru bagi Indonesia. Ketiga, kehadiran pelatih yang berani menerapkan gaya bermain modern menjadi katalis yang mengubah wajah timnas Indonesia dari tim pragmatis menjadi tim yang atraktif dan berani mengendalikan permainan. Hudson juga menyinggung bahwa mentalitas pemain Indonesia kini tampak jauh lebih matang. Mereka tidak lagi gentar menghadapi lawan-lawan berlevel tinggi. Keberanian ini menurutnya adalah modal penting yang tidak dimiliki banyak tim ASEAN. Kematangan mental ini terlihat jelas ketika timnas Indonesia menghadapi tim besar Asia dan tetap tampil percaya diri. Pernyataan Hudson menjadi sinyal yang tidak bisa diabaikan oleh negara-negara tetangga. Indonesia bukan lagi tim yang hanya ikut meramaikan persaingan. Kini mereka adalah tim yang harus diantisipasi secara serius. Permainan mereka tidak lagi mudah ditebak dan kualitas teknis para pemain muda menunjukkan bahwa masa depan sepak bola Indonesia terlihat semakin cerah. Tak sedikit pihak yang menilai sepak bola Indonesia kini sedang bergerak menuju era keemasan. Nama Indonesia semakin sering dibahas dalam diskusi sepak bola internasional. Banyak talenta muda bermunculan, atmosfer kompetisi domestik semakin membaik, dan dukungan supporter yang luar biasa menjadi energi tambahan bagi para pemain. Pujian Anthony Hudson mungkin terdengar mengejutkan tetapi tidak berlebihan. Ia melihat sendiri bagaimana Indonesia U23 mampu tampil luar biasa dalam laga menghadapi Mali. Dan bagaimana Indonesia senior menjadi pusat perhatian berkat performa luar biasa mereka melawan tim-tim besar Asia. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan dominan di Asia Tenggara bahkan menembus level lebih tinggi. Kini semua mata mulai tertuju pada perjalanan Indonesia berikutnya. Apakah generasi muda ini akan melahirkan era baru kejayaan sepak bola nasional? Jika melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, jawaban itu tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Komentar mengejutkan Kim Sang-sik pergerakan timnas Indonesia di luar nalar. Timnas kelompok umur mereka sudah melejit dengan permainan teknik dan mental yang bagus. Potensi mereka sangat besar. Saya tidak bisa membayangkan timnas senior mereka jika mempunyai pelatih yang tepat. Pasti akan meninggalkan jauh dari lawan-lawannya di Asia Tenggara dan bisa jadi bukan kelas mereka lagi sekarang. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik kembali menjadi sorotan setelah memberikan komentar mengejutkan mengenai performa timnas Indonesia, baik di level senior maupun U23. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Asia, Kim Sang-sik mengaku dibuat kagum sekaligus penasaran dengan kemajuan luar biasa yang ditunjukkan oleh sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Kim, perkembangan timnas Indonesia muda, khususnya timnas U23, saat menghadapi timnas Mali benar-benar di luar dugaan. Ia menyebut perubahan permainan mereka sangat drastis dibandingkan beberapa tahun terakhir. Garuda Muda kini mampu bermain dengan kedisiplinan tinggi, strategi yang matang, dan kreativitas di lini serang yang membuat lawan kesulitan mengantisipasi pergerakan mereka. Pergerakan timnas Indonesia sangat luar biasa, bahkan di luar nalar saya. Saya menonton laga mereka melawan Mali, dan saya benar-benar terkejut melihat bagaimana skuad muda mereka bisa sehebat itu.
Transformasi dalam permainan mereka benar-benar signifikan, ujar Kim Sang-sik. Kim Sang-sik menambahkan bahwa perbaikan kualitas timnas Indonesia U23 ini menjadi sinyal positif bagi masa depan tim senior. Namun ia juga menyoroti situasi pelatih timnas senior Indonesia saat ini yang menurutnya masih berada dalam kondisi membingungkan. Untung saja tim senior mereka saat ini tidak lagi dilatih Shin Tae-yong, kata Kim. Saya pikir Shin Tae-yong sudah memberikan fondasi tertentu, tetapi pergantian pelatih dan ketidakstabilan manajemen membuat tim senior masih mencari identitas. Pelatih pengganti Shin Tae-yong pun sudah dipecat dan ini menunjukkan bahwa menentukan pelatih yang tepat untuk tim senior bukan hal mudah. Meski demikian, Kim Sang-sik menekankan bahwa potensi pemain timnas Indonesia sangat luar biasa. Banyak pemain senior Indonesia kini bermain di Liga Utama Eropa dan memiliki kualitas individu yang tinggi. Dengan skuad yang berbakat seperti ini, menurutnya Indonesia memiliki modal yang sempurna untuk mendominasi kompetisi di Asia, terutama Asia Tenggara. Bayangkan mereka memiliki banyak pemain yang bermain di Liga Utama Eropa. Jika mereka menemukan pelatih yang tepat yang mampu memahami karakter pemain dan menerapkan strategi yang sesuai, saya yakin Indonesia akan sangat cepat meninggalkan lawan-lawan mereka di Asia Tenggara. Saat ini banyak tim di kawasan tersebut sudah sulit menandingi kualitas timnas Indonesia, jelas Kim. Pengakuan Kim Sang-sik ini menambah panjang daftar pujian dari pelatih asing terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia memang menunjukkan perubahan signifikan. Timnas U23 kini tampil dengan taktik yang lebih rapi, transisi cepat, dan kemampuan mengontrol pertandingan yang meningkat. Sedangkan tim senior, meski tengah mengalami pergantian pelatih, tetap mempertahankan kualitas individu pemain yang luar biasa. Menurut Kim, faktor yang membuat timnas Indonesia menonjol adalah kombinasi antara teknik individu pemain, pengalaman di kompetisi Eropa, dan kedisiplinan yang mulai diterapkan dalam permainan. Ia menekankan bahwa stabilitas pelatih menjadi kunci agar semua potensi ini bisa dimaksimalkan. Kekuatan utama mereka adalah pemain berbakat yang memiliki pengalaman internasional. Tapi tanpa pelatih yang tepat, potensi itu tidak akan sepenuhnya keluar. Jika Indonesia menemukan pelatih yang pas, mereka bisa menjadi kekuatan yang sulit ditandingi di Asia, tegas Kim Sang-sik. Komentar Kim juga menjadi cerminan bahwa persepsi terhadap sepak bola Indonesia di Asia kini mulai berubah. Dulu Indonesia sering dianggap sebagai tim yang kuat secara fisik tetapi kurang dalam taktik dan disiplin. Kini dengan perkembangan yang terlihat jelas, banyak pelatih asing mulai mengakui bahwa Indonesia tidak hanya berbakat, tetapi juga mampu bermain cerdas dan terstruktur. Situasi pelatih yang belum stabil di tim senior saat ini memang menjadi tantangan tersendiri. Namun Kim Sang-sik menilai hal ini tidak mengurangi kekuatan pemain Indonesia. Ia percaya bahwa begitu tim menemukan pelatih yang tepat, timnas Indonesia senior akan menjadi ancaman serius bagi semua tim di Asia. Bahkan tim besar di kawasan Asia Tenggara yang dulu mungkin menjadi rival utama, kini dianggap sudah sulit menandingi Garuda. Pengakuan Kim Sang-sik pun membuka diskusi lebih luas mengenai masa depan sepak bola Indonesia. Banyak pengamat mulai menyoroti pentingnya stabilitas manajemen dan pemilihan pelatih yang tepat untuk memaksimalkan talenta yang ada. Jika langkah-langkah ini dilakukan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan segera menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara, bahkan bersaing di level Asia secara keseluruhan. Selain itu, perkembangan pesat timnas Indonesia U23 menunjukkan bahwa regenerasi pemain berjalan dengan baik. Bakat-bakat muda yang muncul akan menjadi tulang punggung tim senior di masa depan. Transformasi ini juga membuat persaingan di level Asia Tenggara semakin menarik, karena tim-tim lain harus mulai menyesuaikan strategi menghadapi Indonesia yang kini lebih matang dan disiplin.
Kim Sang-sik menutup komentarnya dengan nada optimis sekaligus penuh kekaguman terhadap sepak bola Indonesia. Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki semua komponen untuk sukses, pemain berbakat, pengalaman internasional, dan perkembangan strategi yang signifikan. Yang mereka butuhkan hanyalah kepastian pelatih yang tepat untuk mengarahkan semua potensi ini agar bisa maksimal. Jika mereka mendapatkan pelatih yang tepat, timnas Indonesia tidak hanya akan mendominasi Asia Tenggara. Mereka akan menjadi kekuatan yang sulit ditandingi di level Asia, bahkan mungkin mampu bersaing di level internasional yang lebih tinggi. Saya sangat menantikan perkembangan mereka di masa depan, pungkas Kim Sang-sik. Komentar Kim Sang-sik ini menjadi sinyal jelas bagi publik sepak bola Asia bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Baik timnas U23 maupun tim senior, keduanya menunjukkan kemajuan luar biasa dan dengan manajemen yang tepat, masa depan sepak bola Indonesia tampak semakin menjanjikan. Garuda kini bukan hanya simbol kebanggaan nasional, tetapi juga ancaman serius bagi tim Asia lainnya yang ingin menandingi kualitas mereka. Nova Arianto tiba-tiba menyampaikan rasa syukurnya karena timnas U23 bisa berjalan sesuai rencana. Alhamdulillah bisa berjalan sesuai rencana kami. Mereka bermain bagus dan hampir menang lawan timnas Mali, ungkap Nova dengan nada optimis. Ungkapan ini langsung menjadi bahan perbincangan, mungkinkah ada tangan Nova Arianto yang membuat berubah permainan timnas U22 tadi malam? Simak penuturan lengkapnya Nova Arianto yang bisa bikin kita bahagia mendengarnya. Kejutan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Nova Arianto yang dikenal sebagai sosok legenda di lini pertahanan Indonesia tiba-tiba membuat komentar yang cukup mengejutkan tentang timnas Indonesia U23. Pernyataannya membuat banyak penggemar dan pengamat sepak bola penasaran, terutama setelah laga uji coba terakhir melawan timnas Mali berakhir dengan skor 0-0. Dalam komentarnya, Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya karena timnas U23 bisa berjalan sesuai rencana. Alhamdulillah bisa berjalan sesuai rencana kami. Mereka bermain bagus dan hampir menang lawan timnas Mali, ungkap Nova dengan nada optimis. Ungkapan ini langsung menjadi bahan perbincangan karena bukan hanya sekadar pujian biasa, ada kesan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam permainan timnas U23. Beberapa pengamat bola menilai ada kemungkinan ide kreatif dari Nova Arianto yang membuat timnas Indonesia U23 tampil berbeda dibanding laga-laga sebelumnya. Strategi tim terlihat lebih rapi, aliran bola lebih cepat, dan pola menyerang lebih terstruktur. Sekilas pola permainan ini hampir menyerupai strategi yang dulu diterapkan oleh STY dalam kurung. Sebagai referensi, STY adalah sosok pelatih yang pernah membawa timnas senior Indonesia ke performa tinggi. Bahkan beberapa pengamat berpendapat Nova yang pernah menjadi anak buah STY di timnas senior mungkin menerapkan sentuhan STY dalam strategi timnas U23. Jika dugaan ini benar, kehadiran Nova Arianto di belakang layar bisa menjadi angin segar bagi timnas U23. Pasalnya, meski hasil pertandingan melawan Mali berakhir 0-0, performa tim menunjukkan peningkatan yang signifikan. Serangan lebih terorganisir, transisi dari bertahan ke menyerang lebih cepat, dan disiplin pemain di lini tengah semakin terlihat. Ini adalah sinyal positif menjelang ajang SEA Games yang akan digelar bulan depan. Tidak sedikit pengamat juga menyoroti kemampuan adaptasi timnas U23 yang terlihat lebih matang dari laga ke laga. Nova Arianto yang dikenal dengan pemikiran taktisnya tampaknya mulai menanamkan filosofi permainan yang mengutamakan kolektivitas dan kontrol bola. Filosofi ini bukan hal baru di dunia sepak bola Indonesia, namun implementasinya yang konsisten pada tim muda menjadi faktor yang membuat penggemar berharap lebih.
Beberapa analis bahkan membandingkan perubahan ini dengan masa ketika STY memimpin tim senior. Pada era tersebut, tim nasional Indonesia dikenal dengan permainan cepat, pressing tinggi, dan serangan yang terstruktur. Bila Nova mampu menanamkan prinsip serupa di timnas U23, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki tim yang lebih matang, solid, dan berbahaya di SEA Games mendatang. Di sisi lain, komentar Nova Arianto juga memunculkan spekulasi tentang perannya dalam tim. Apakah ia sekadar memberikan masukan strategis di belakang layar atau benar-benar ikut mengatur pola latihan dan taktik harian? Pihak tim pelatih U23 belum secara resmi mengkonfirmasi hal ini, namun perubahan pola permainan yang terlihat kemarin malah menimbulkan pertanyaan menarik, apakah tangan Nova mulai terasa pada performa tim? Penggemar sepak bola Indonesia pun mulai ramai menebak-nebak. Banyak yang berharap bahwa ide-ide segar Nova bisa menjadi katalis bagi timnas U23 untuk meraih hasil maksimal di SEA Games. Bukan hanya sekadar lolos ke babak semifinal, tetapi juga memperlihatkan permainan yang atraktif dan konsisten. Kemenangan tentu saja bukan hal yang mustahil jika pola permainan yang lebih dinamis ini terus diterapkan. Laga melawan Mali sendiri menjadi bukti bahwa timnas U23 sedang dalam proses transformasi. Meskipun tidak berhasil mencetak gol, penguasaan bola tim, disiplin pertahanan, dan kemampuan pemain muda dalam membaca permainan lawan menunjukkan bahwa ada progres nyata. Hal ini menjadi angin segar bagi pelatih kepala, staf pelatih, dan tentunya penggemar setia yang menantikan gelar juara di SEA Games. Secara keseluruhan, komentar Nova Arianto membuka banyak pintu diskusi tentang masa depan timnas U23. Apakah kehadirannya akan menjadi titik balik yang membawa tim ini ke level lebih tinggi? Atau hanya sebatas dorongan moral bagi pemain muda yang tengah dalam proses belajar? Yang pasti perhatian publik kini tertuju pada bagaimana tim ini akan berkembang hingga SEA Games nanti. Bagi para penggemar, ini adalah momen yang patut dinantikan. Timnas Indonesia U23 menunjukkan bahwa mereka bisa bermain bagus, disiplin, dan kompetitif. Dan jika benar Nova Arianto memberikan sentuhan taktis ala STY, maka SEA Games bulan depan bisa menjadi panggung untuk menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia siap membawa harum nama bangsa di kancah sepak bola regional. Satu hal yang pasti, komentar mengejutkan Nova Arianto tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga memberikan secercah harapan bahwa timnas Indonesia U23 bisa tampil lebih hebat dan mengejutkan lawan-lawannya di masa depan. Kini semua mata tertuju pada langkah berikutnya, strategi yang diterapkan, dan performa tim muda yang terus berkembang. SEA Games mungkin akan menjadi ajang pembuktian bahwa ide cemerlang dari seorang legenda bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia. Video ini hanya ilustrasi harapan kami timnas Indonesia bisa bermain dan berkembang lebih baik. Arsenal tetap derby London Utara di situasi badai cedera. Arsenal berada dalam kondisi yang jauh dari ideal jelang derby London Utara. Badai cedera menerjang skuad Mikel Arteta tepat saat mereka bersiap menjamu Tottenham Hotspur di Emirates Stadium Minggu (23 November 2025) malam waktu Indonesia Barat. Ketersediaan pemain utama pun mulai diragukan. Riccardo Calafiori mengalami masalah pada pinggul saat berlatih bersama timnas Italia dan harus absen melawan Moldova serta Norwegia. Meski beberapa laporan menyebut pemulihannya bisa cepat, Arsenal belum memberikan kepastian apapun. Situasi makin rumit setelah Gabriel Magalhaes juga cedera paha ketika berhasil menghadapi Senegal, membuatnya harus ditarik keluar lebih awal. Arteta sebelumnya sudah dibuat pusing dengan cedera Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, Victor Gyökeres, Noni Madueke, dan Kai Havertz. Setelah laga berat kontra Spurs, Arsenal masih harus menghadapi Bayern Munich di Liga Champions dan Chelsea di Premier League.
Dengan kondisi seperti ini, mampukah Arsenal tetap tampil maksimal di 3 laga krusial tersebut? Bagaimana menurut kalian? Jangan ragu tinggalkan komentar. Chelsea ajukan tawaran resmi untuk merekrut bintang La Liga dalam kesepakatan murah. Chelsea dikabarkan tengah mengupayakan transfer untuk memulangkan bek Real Madrid, Antonio Rudiger, ke Stamford Bridge pada tahun 2026, menurut laporan Vichages. Rudiger sebelumnya direkrut Antonio Conte dari AS Roma pada 2017 dan berperan penting dalam kemenangan The Blues di Piala FA, serta turut membawa klub meraih Liga Eropa, Liga Champions, Piala Super, hingga Piala Dunia antar klub sebelum pindah ke Madrid pada 2022. Kini berusia 32 tahun, Rudiger memasuki 6 bulan terakhir kontraknya di Bernabeu. Masa bermainnya di bawah Xabi Alonso sangat minim akibat cedera hamstring yang membuatnya absen lama, bahkan disebut mengakhiri kariernya di 2025 lebih cepat. Madrid dikabarkan tidak berniat memperpanjang kontraknya dan mempertimbangkan menjualnya pada Januari untuk mendapatkan kembali sebagian dana. Chelsea disebut sudah menjalin kontak dengan agen Rudiger terkait kemungkinan kepulangannya pada 2026. Laporan tersebut juga menyebut bahwa The Blues telah mengajukan tawaran resmi sebesar 7 juta, meski angka itu dianggap terlalu rendah oleh pemuncak klasemen La Liga. Menurut kalian, apakah mendatangkan kembali Rudiger merupakan langkah tepat untuk Chelsea? Silahkan tinggalkan pendapat kalian. Liverpool dinilai bisa saja jual Mohamed Salah. Performa Mohamed Salah di awal musim ini memunculkan spekulasi tentang masa depannya di Liverpool. Mantan kiper The Reds, David James, menilai klub bisa saja melepas bintang Mesir itu jika kondisinya tidak membaik. Saat ini, Salah baru mencetak 4 gol dari 11 pertandingan Liga Inggris dan 1 gol dari 4 laga Liga Champions, catatan terendahnya dalam beberapa musim terakhir pada periode yang sama. Kehadiran 3 pemain baru di lini depan Florian Wirtz, Hugo Ekitike, dan Alexander Isak juga diyakini memengaruhi dinamika serangan Liverpool, membuat manajer Arne Slot harus menyesuaikan komposisi tim. Meski Salah baru memperpanjang kontraknya hingga musim panas 2027, James menilai opsi berpisah tetap terbuka jika performanya tidak kembali optimal. Salah dan Liverpool pasti akan duduk bersama membahas masa depan. Ujung kurang ujungnya, pemain dinilai dari statistik, ujar James. Meski diminati klub Arab Saudi, Liverpool diperkirakan tidak akan terburu-buru melepasnya pada Januari, memberi kesempatan sepanjang musim bagi Salah untuk membuktikan diri. Menurut kalian, apakah Liverpool sebaiknya tetap mempertahankan Salah atau melepasnya bila performanya belum kembali? Bagikan pendapat kalian.